Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita mulai dengan membaca doa terlebih dahulu ya, supaya afdol pembelajaran pada siang hari ini. Berdoa dimulai. Selesai? Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ibu mau bertanya, bagaimana kabar kamu pada siang hari ini? Baik, Bu. Alhamdulillah, jika baik ya. Pada kondisi seperti ini, masa pandemi seperti ini, kita harus menjaga kesehatan seperti menjaga jarak, menggunakan masker jika bepergian, mencuci tangan, sering-sering mencuci tangan ya, terus menggunakan hand sanitizer untuk melindungi kita dari bakteri ya. Tangan kita kan penuh dengan bakteri. Siang hari ini kita akan belajar tentang teks berita, yaitu unsur-unsur teks berita. Di dalam berita itu kan terdapat unsur-unsur ya, ada beberapa unsur-unsur teks berita. Supaya kamu juga bisa mengetahui apa saja sih unsur-unsur yang terdapat dalam teks berita itu. Sekarang Ibu mau bertanya, kamu pernah tidak sih membaca teks berita? Pernah. Pernah di mana? Di buku pelajaran. Iya, di buku pelajaran. Teks berita itu terdapat di media massa, di banyak sekali ya media-media sekarang yang menyebarkan teks-teks berita. Sekarang Ibu mau bertanya, kamu tahu tidak apa saja unsur-unsur teks berita itu? Tahu. Tahu ya. Apa saja? Ada berapa sih unsur-unsur teks berita? Ada apa, Ya, gimana, ya, siapa, ya. kenapa, dan bagaimana. Ya, unsur-unsur teks berita itu ada 6 ya. Nah, di sini Ibu punya contoh teks berita di koran. Karena teks berita kan tidak hanya di handphone ya, di HP, di telepon genggam, tetapi terdapat juga di majalah, di koran, banyak sekali ya, di media cetak lainnya. Nah, di sini bugarnya Purnomo meski positif COVID-19. Di sini ada beberapa unsur-unsur teks berita. Coba kamu tunjukkan unsur apa itu yang mana? Apa peristiwanya? Peristiwanya bugarnya Purnomo meski positif COVID-19. Ya, terus biasanya unsur-unsur berita itu ditandai dengan adik simba ya. Adik simba itu apa, di mana, siapa, kapan, mengapa, dan bagaimana. Nah, sekarang tadi apa ya? Apa sudah? Apa itu what ya? Terus sekarang di mana? Di mana peristiwanya itu terjadi? Di Solo. Ya, benar. Di sini ada ya, di Solo. Setelah itu adik Simba, terus siapa? Siapa yang terkait dengan peristiwa itu? Ahmad Purnomo. Ya, ini jelas sekali ya di sini ada Solo Ahmad Purnomo ya. Setelah itu siapa? Terus kapan? Kapan peristiwa itu terjadi? Peristiwa itu terjadi pada hari Jumat tanggal 24 Juli 2020. Iya, benar ya. Di sini dijelaskan Ahmad Purnomo dinyatakan terkonfirmasi positif COVID-19 pada hari Jumat tanggal 24 bulan Juli tahun 2020. Iya, benar sekali. Terus habis itu kapan? Mengapa? Mengapa peristiwa itu terjadi? Dia juga merasa heran kenapa dirinya bisa dinyatakan positif COVID-19. Oh, gitu ya. Ya, di sini jelas sekali ya, dia merasa heran kenapa dirinya bisa dinyatakan positif COVID-19. Iya, benar. Setelah itu ada bagaimana peristiwa itu terjadi? Setelah dia COVID itu bagaimana sih cara mengatasi, mungkin cara dia menerapkan pola hidup sehat setelah terdampak positif COVID-19 itu di sini ada tidak? Coba dibaca dulu. Purnomo menjalani isolasi mandiri di pavilion di belakang rumahnya. Ya. Dan dia juga melakukan olahraga
berenang di kolam pribadi yang berukuran 6 kali 10 meter persegi. Iya, benar. Di sini dijelaskan ya pada paragraf pertama, kedua, dan ketiga. Ya, benar sekali jawabannya. Nah, kamu kan sudah mengetahui ya apa saja tentang unsur-unsur teks berita. Sekarang kan teks berita itu kamu perlu mengetahui pengertiannya juga. Teks berita merupakan suatu kejadian tentang suatu peristiwa yang biasanya itu fakta. Berita itu biasanya bersifat fakta dan benar-benar terjadi. Berita tadi sudah Ibu sampaikan ya, berita itu bisa ada di media cetak atau media massa. Banyak sekali orang yang menyebarkan berita, informasi-informasi, karena setiap masyarakat juga memerlukan informasi-informasi tersebut ya. Nah, berhubung kamu sudah mengetahui apa saja unsur-unsur teks berita, Ibu rasa cukup pertemuan pada siang hari ini. Semoga kamu tetap diberikan kesehatan agar bisa mengikuti pembelajaran dengan Ibu di pertemuan berikutnya. Nanti kita akan membahas tentang menyimpulkan unsur-unsur teks berita, supaya kamu lebih memahami secara mendalam bagaimana unsur-unsur teks berita tersebut. Terus sekarang kita akhiri untuk pembelajaran pada siang hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.